different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai yang relevan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai-nilai seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial, serta persatuan Indonesia memberi kita dasar moral dan etika dalam menghadapi tantangan kesehatan global, termasuk pandemi COVID-19. Menurut Sastra Pateja, kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan iptek salah satunya adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat, karena dapat saja penemuan ilmu yang tidak sejalan dengan keyakinan religius, tetapi tidak harus dipertentangkan karena keduanya mempunyai logika sendiri. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam nilai ini, kita diajarkan untuk saling menghormati pilihan dan kepercayaan masing-masing, namun tetap berpihak pada kebaikan bersama. Vaksinasi adalah langkah ilmiah yang mendukung kesehatan umat manusia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemberian vaksinasi merupakan bentuk kepedulian kita terhadap sesama, melindungi kita dan orang lain dari bahaya COVID-19, terutama kelompok yang rentan seperti lansia dan anak-anak. Ketiga, persatuan Indonesia. Kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga kesehatan. Vaksinasi adalah wujud persatuan kita dalam menghadapi pandemi ini. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keputusan pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi adalah hasil dari pertimbangan yang matang, yang didasarkan pada bukti ilmiah dan masukan dari para ahli kesehatan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Vaksinasi harus merata di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan yang sama. Kemajuan iptek, khususnya dalam bidang kesehatan, telah memungkinkan kita untuk mengembangkan vaksin yang efektif melawan COVID-19. Berkat riset dan inovasi, vaksin ini menjadi salah satu solusi terbaik untuk menghentikan penyebaran virus. Namun, iptek bukan hanya soal ilmu pengetahuan, tetapi juga cara kita menerapkan teknologi untuk kebaikan bersama. Meskipun banyak manfaatnya, vaksinasi juga menghadapi berbagai macam tantangan, mulai dari adanya misinformasi, juga selain itu adanya ketidakpercayaan. Pendukung vaksin COVID-19 menegaskan bahwasanya vaksin itu merupakan sesuatu yang aman yang dapat digunakan oleh tubuh kita untuk melindungi kita juga dari virus itu sendiri. Mereka juga percaya bahwasanya hoaks di luar sana yang menyebutkan bahwasanya vaksin itu ada efek sampingnya, itu merupakan informasi palsu yang dapat dibantah karena ketika vaksin itu telah diedarkan, banyak uji coba yang sudah dilalui sebelumnya. Namun di sisi lain, ada juga kelompok yang menyebarkan hoaks dan menyatakan bahwasanya vaksin COVID-19 itu mengandung zat yang berbahaya. Ketika dikonsumsi oleh tubuh kita, itu akan dapat mengubah DNA kita ataupun ada efek sampingnya. Klaim ini tuh sering didukung oleh informasi yang tidak jelas dan tidak ilmiah dan dapat menimbulkan ketakutan juga pada masyarakat yang memang sudah melaksanakan vaksin itu sendiri. Melalui Pancasila, kita diajarkan untuk selalu berpihak pada kebaikan dan kepentingan bersama. Dengan dukungan iptek, kita dapat mengatasi pandemi dan membangun masa depan yang lebih sehat untuk Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mengajarkan kita untuk peduli terhadap kesehatan bersama, melalui prinsip kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Iptek memberi kita alat untuk membedakan fakta dan hoaks, termasuk dalam isu vaksinasi. Dengan memahami ilmu di balik vaksin, kita bisa melawan informasi palsu yang merugikan kesehatan masyarakat. Vaksinasi adalah kewajiban sosial untuk melindungi diri dan orang lain, serta menjadi wujud nyata implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Pesan-pesan pembelajaran Pancasila selama 1 semester bersama Pak Adi. Pemahaman yang lebih mendalam tentang Pancasila. Jadi mata kuliah Pancasila memberikan kita pemahaman yang lebih dalam soal sejarah dan makna setiap sila. Pak Adi juga bisa menghubungkan Pancasila dengan situasi sosial atau masalah yang ada yang terjadi sekarang. Nah, ini bikin kita ngerasa bahwa nilai-nilai Pancasila itu nggak cuma teori, tapi relevan buat kehidupan sehari-hari. Pembelajaran yang interaktif. Jadi Pak Adi nggak cuma ngomong panjang lebar, tapi juga beliau ngajak kita untuk berdiskusi. Hal itu bikin kelas menjadi lebih hidup dan tidak membosankan. Dan juga membuat kita jadi lebih paham akan pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu dosen yang antusias. Ketika kita punya dosen yang semangat dan juga cinta kepada Pancasila, itu sangat terasa dan juga bisa menular kepada mahasiswanya. Keterlibatan dosen dalam sesi tanya jawab, dalam klarifikasi pertanyaan juga, itu bikin suasana pembelajaran jauh lebih menarik dan jauh lebih bermakna. Pesan selama mengikuti pembelajaran mata kuliah Pancasila, Pak Adi tidak hanya mengingatkan kita tentang Pancasila, tapi juga mencoba untuk mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila bisa diaplikasikan di banyak hal, dari cara kita bersikap hingga cara kita menyelesaikan masalah. Menjaga kerukunan dan persatuan. Pancasila mengajarkan kita untuk hidup rukun meskipun berbeda-beda. Dosen biasanya mengedepankan nilai toleransi dan juga persatuan karena itu merupakan kunci negara kita tetap utuh dan juga damai. Lalu, Pancasila sebagai pedoman etika. Pancasila sebagai acuan dalam beretika, baik itu dalam dunia kuliah, pekerjaan, atau kehidupan sosial. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita bisa ikut menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis.